kasih Bapa, Kau begitu indah bagi setiap kami Tuhan. Kau yang menguduskan, Kau yang membenarkan, Kau juga yang menyembuhkan setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena campur tangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Yes. Di hariku, setiap nafasku, semua tentang-Mu dalam waktu hidup kami Tuhan. Di waktuku, setiap langkahku penuh cinta-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Kau mau mencintai Kau lebih lagi Tuhan. Yes Bapa. Di hariku, setiap nafasku, semua tentang-Mu di dalam waktu hidupku. Di waktuku, setiap langkahku penuh cinta-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa berkumpul tempat ini, memuji dan menyembah Allah yang sejati, Raja di atas segala Raja. Saat ini kami memberikan hati kami untuk ditaburi firman-Mu Bapa. Kami minta Roh Kudus menjamah hati kami, sehingga firman yang ditabur itu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Siap diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Ya, hari ini ada keluarga yang berbahagia. Saya menyambut keluarganya, keluarga besar Yoyo ya. Selamat datang Om, Tante, Dr. Oli, karena mereka ini akan segera mendapat cucu baru, haleluya. Jadi nanti pulang jangan buru-buru karena sudah dibawakan nasi tumpeng dan undian berhadiah. Haleluya. Mari kita arahkan perhatian kita kepada firman Tuhan. Saya akan memulai khotbah hari ini dengan satu kisah nyata. Mari tolong tampilkan foto berjudul Elvin. Oke. Ya, ini kelihatan tampak belakangnya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti akan kelihatan mukanya juga. Saudara, ini foto ini diambil beberapa bulan yang lalu dari sebuah kota di Amerika. Bapak yang berbaju merah itu namanya Elvin, seorang imigran dari Puerto Rico. Dan sekarang tinggal di Amerika, bekerja sebagai supir truk dengan gaji pas-pasan dan harus menghidupi istri dan 3 orang anaknya. Sedangkan pemuda berbaju hitam dan berkacamata hitam itu bernama Zachary ya, Zach gitu ya, dipanggil Zach. Nah, seorang teman Zach secara tersembunyi merekam video ini, jadi ini direkam secara tidak diketahui oleh Elvin. Dan memang Zach ini profesinya adalah seorang YouTuber yang biasanya membuat video-video yang bersifat sosial eksperimen, saudaraku. Nah, kali itu Zach menyamar sebagai seorang buta tunawisma dan buta. Jadi pada saat itu Zach duduk di depan sebuah supermarket, lalu dia menanti hampir selama 3 jam. Ada puluhan orang yang lalu lalang selama 3 jam itu. Dan tak ada satupun yang mempedulikan si Zach. Ya. Sampai akhirnya lewatlah Elvin depan Zach dan menyapa Zach. Ya. Dia bilang begini, apakah engkau baik-baik saja? Kata si Elvin. Dan Zach menjawab, aku sedang tidak baik-baik. Karena hari ini adalah hari ulang tahunku, aku tidak punya siapa-siapa, aku tunawisma, aku buta. Tidak ada lagi yang peduli kepadaku. Lalu Elvin menjawab, aku peduli. Dan Tuhan peduli kepadamu. Tunggu sebentar ya, lalu Elvin masuk ke dalam supermarket. Lalu 5 menit kemudian dia keluar sambil membawa kue tart. Dan dia menghampiri si Zach. Dia bilang begini, aku tahu engkau tidak bisa melihat. Tapi aku membawakanmu sebuah kue tart. Mari kita rayakan ulang tahunmu. Nah, tolong ditampilkan fotonya, itu happy birthday. Nah itu. Dia menyanyikan lagu Happy Birthday to You buat si Zach. Lalu setelah itu Elvin mengeluarkan uang $5. Dia bilang begini, aku ini seorang supir. Aku punya $25 di dompetku, aku berikan kepadamu $5. Sisanya untuk anak-anakku. Padahal $5 di Amerika itu bisa paling tidak beli sebuah hotdog. Sudah tahu hotdog? Kita taunya soto dog ya. Ya, kalau hotdog itu kita mungkin nggak tahu. Ya, bagi saudara yang tahu, hotdog itu yang roti yang isi sosis itu loh. Dia bisa beli hotdog dan sebotol aqua. Kira-kira $5 itu.
Jadi si Elvin memberikan uangnya kepada si Zack. Dan sebelum dia meninggalkan Zack, ada satu kalimat yang luar biasa yang diucapkan oleh Elvin. Dia bilang begini, Zack, tahukah engkau adalah jawaban dari doaku. Tadi pagi aku berdoa, Tuhan, jadikan aku berkat hari ini paling tidak untuk satu orang saja. Saudara, ada banyak dari kita berdoa, Tuhan berkati aku hari ini. Tuhan buat aku berhasil hari ini. Tapi Elvin punya doa yang berbeda. Dia meminta hidupnya supaya Tuhan menjadikannya berkat bagi orang lain. Ini satu dimensi doa yang berbeda, saudara. Dan doa seperti ini adalah doa yang dirindukan oleh Tuhan. Tibalah moment of truth, jadi lalu sebelum si Elvin meninggalkan dia, Zack memanggilnya dan membuka kacamatanya. Dia bilang, aku ini gak buta ya, sorry. Aku bisa melihat. Dan aku ini gak homeless, aku ini bukan tunawisma. Selama 3 jam aku duduk di depan supermarket ini. Hanya menanti adakah orang baik yang mau peduli kepadaku hari ini. Dan ternyata engkau adalah orangnya. Lalu si Zack mengeluarkan uang sejumlah $1.000. Dia bilang, ini untuk kamu, Elvin. $1.000 itu lumayan loh, saudara. Itu kalau dirupiahkan sekarang nilainya 18 juta ya. Anda mau jalan-jalan ke mall bisa belanja itu. Ya, dia bilang, ini untuk kamu. Tapi apa kata Elvin? Dia bilang begini, aku berbuat baik bukan untuk mendapat keuntungan. Ada banyak orang lain yang lebih membutuhkan, berikan saja kepada mereka. Dengan tulus Elvin menolak hadiah itu. Dan kebetulan tidak berapa lama ada seorang ibu bersama anak kecil yang juga homeless, juga tunawisma. Lewat di depan dia, terus Elvin bilang, berikan saja kepada ibu itu. Coba tolong tampilkan foto berikutnya. Nah itu, ibu yang pakai penutup kepala itu akhirnya mendapat uang $1.000. Hari itu Elvin memberkati 2 orang saudaraku. Lalu Elvin dan Zack berpisah dan video ini diupload di channelnya si Zack. Hanya dalam waktu 1 minggu dilihat oleh 12 juta orang. 1 minggu. Dan ada banyak respon yang positif ketika orang-orang melihat video ini. Dan seminggu kemudian, maksudnya 1 minggu setelah pertemuan mereka, Zack mengunjungi Elvin. Coba sebut seminggu kemudian, katakan 1, 2, 3. Ini penting saudaraku. Zack datang mengunjungi Elvin, ketemu dengan istri dan anak-anaknya. Nah, dia berkata kepada si Elvin, aku datang atas permintaan orang-orang yang sudah melihat kebaikanmu. Mereka menitipkan sesuatu untukmu. Dan kali ini engkau tidak boleh menolaknya katanya. Engkau harus terima. Apa yang dibawa oleh si Zack? Yang pertama, mobil baru. Jadi ada yang kasih mobil sama dia. Tolong tampilkan fotonya. Tuh ya, ada pitanya gitu. Ini mobil bagus loh saudaraku. Ada yang mau dikasih mobil baru. Di sini. Saya mau saudara. Yang kedua, Elvin si Zack memberikan tiket pulang pergi ke Eropa. Bukan hanya untuk dia, tapi untuk seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya, disertai dengan uang saku sebesar $10.000. 180 juta itu. Ya, ada yang mau saya bayarin ke Eropa? Ya, saya kasih uang saku 180 juta. Dan yang terakhir, ini yang terakhir tuh biasanya paling gede saudaraku ya. Apa yang terjadi? Si Zack menyerahkan satu cek senilai $225.000. Itu setara dengan 4 miliar. 4M saudaraku. Perhatikan, dalam seminggu Elvin yang miskin dirubah Tuhan menjadi seorang miliarder.
Tapi yang menarik, Elvin ini tidak pernah minta, tidak pernah berdoa sama Tuhan, ingin menjadi kaya. Dia tidak pernah didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Bahkan dia tidak pernah dinubuatkan oleh satu hamba Tuhan pun bahwa dia akan jadi orang kaya. Kadang-kadang hari-hari ini saya melihat ada orang-orang itu suka mengejar-ngejar nubuat, saudaraku. Ya, dan itu enggak tepat loh. Bukan nubuat yang harus kita kejar, Tuhan yang harus kita kejar. Tidak ada yang salah dengan menerima nubuat, tapi jangan sampai engkau mengejar hal yang salah. Elvin hanya berdoa satu hal saja. Tuhan, jadikan aku berkat untuk orang lain. Dan dalam waktu berapa lama, saudaraku? Hanya seminggu Tuhan merubah situasinya. Hari ini saya mau mengajak kita belajar satu kata. Kata Yunani yang sebenarnya ada dalam Alkitab, bukan Alkitab bahasa Indonesia, tapi Alkitab dalam bahasa Yunani ya. Yaitu kairos. Siapa yang pernah dengar kata kairos? Boleh angkat tangan? Ya, sebagian tahu. Apa itu arti kairos, saudaraku? Ya. Kairos adalah saat yang tepat menurut Tuhan. Penting kata menurut Tuhan, karena kita juga punya saat yang tepat. Anda boleh menilai saat yang tepat bagi dirimu kapan, tapi ini yang menurut Tuhan tepat. Ya. Jadi kairos artinya saat yang tepat menurut Tuhan. Coba katakan, 1, 2, 3, saat yang tepat menurut Tuhan. Ya. Saat yang tepat menurut Tuhan untuk merubah situasimu, saat yang tepat menurut Tuhan untuk mengangkatmu, saat yang tepat menurut Tuhan untuk engkau mengalami janji Tuhan, saat yang tepat menurut Tuhan untuk menolongmu. Verina ini menikah sudah 4 tahun, saudaraku. Tapi terakhir ini, atau katakan dia bilang 11 minggu yang lalu adalah saat yang tepat menurut Tuhan untuk memberikan dia seorang bayi. Itu kairos, saudaraku. Anda ngerti ya? Itu kairos. Kalau belum saatnya Tuhan, Anda mau jungkir balik. Anda nggak bisa buat apa-apa. Karena kemampuan manusia itu sangat terbatas. Nah, seringkali kairos Tuhan itu tidak sama dengan saat kita. Ya, jadi Anda rindu hari ini mengalami kairos Tuhan? Ada yang rindu? Haleluya. Nah, Alkitab mencatat ada seorang pemuda yang mengalami hal serupa dengan Elvin. Tapi ini jauh lebih dahsyat, saudaraku. Kalau Elvin dirubah situasinya dalam seminggu, pemuda ini dirubah hanya dalam waktu sehari. Dari seorang napi yang dipenjara seumur hidup, seorang budak, diangkat Tuhan hanya dalam sehari menjadi Perdana Menteri. Kita tahu namanya Yusuf. Hanya dalam sehari Tuhan merubah situasi Yusuf. Hanya dalam sehari Yusuf mengalami kairosnya Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Setelah Yusuf mengalami kairosnya Tuhan, Yusuf punya kekuasaan. Yusuf punya kekayaan yang luar biasa. Apa yang terjadi setelah itu? Tuhan pakai Yusuf untuk menjadi penyelamat buat keluarga besarnya. Dan kita tahu keluarga besar Yusuf itu keluarganya Yakub. Yakub ini siapa, saudaraku? Cikal bakal bangsa Israel. 12 suku Israel ini lahir dari Yakub, saudaraku. Jadi perhatikan ya, selalu ada tujuan di balik berkat Tuhan. Katakan, selalu ada tujuan. Satu kali ketika saya masih di Jakarta, belum pindah ke kota ini, ada seorang pengusaha muda yang menghubungi saya, di mana pengusaha ini sebenarnya dari Malang juga, jadi saya kenal dia udah cukup lama, dan dia merantau ke Jakarta buka usaha. Dan ketika dia menghubungi saya, itu kondisi usahanya itu sedang berkembang, sedang menanjak gitu ya. Dan dia bilang gini, Har, lusa saya mau buka, ada pembukaan kantor baru
tolong dong datang, doakan. Dia bilang begitu, doakan ya. Ya tidak ada yang salah dengan permintaannya saudara. Dan saya datang 2 hari berikutnya ketemu dengan dia. Namun sebelum saya berdoa bagi dia ada satu pertanyaan yang entah dari mana datangnya, muncul dari pikiran saya lalu saya tanyakan kepadanya. Saya bilang begini, kalau usahamu Tuhan buat menjadi semakin besar dan engkau menjadi semakin kaya, sebetulnya duitnya mau dipakai apa sih? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba muncul pertanyaan itu. Dan waktu dia mendengar pertanyaan saya, dia kaget. Seperti dia belum pernah berpikir sampai sejauh itu. Seringkali kita itu kan, maaf ya, dan juga nggak salah sih, ya. Banyak pengusaha ingin usahanya semakin berkembang, menjadi besar, tapi yang dipikir apa biasanya? Berhenti sampai pada titik cuan. Selebihnya nggak dipikirkan lagi. Pokoknya yang penting apa? Cuan, saudaraku ya. Tapi saya mau bilang pagi ini, setiap berkat yang diberikan Tuhan dalam hidupmu, itu ada tujuannya. Dan ini dihidupi oleh Yusuf. Ini kembali kepada Yusuf ya. Yusuf mengalami kairos dan akhirnya menjadi penyelamat bagi keluarga besarnya dari bencana kelaparan. Saudara, bencana kelaparan yang dialami pada waktu Yusuf hidup itu lebih parah daripada bencana kelaparan yang terjadi ketika zaman Raja Ahab, di mana ada 3,5 tahun hujan tidak turun. Kenapa lebih parah? Karena pada zaman Yusuf, bencananya lebih panjang 2 kali lipat, yaitu 7 tahun. Bahkan dikatakan seluruh dunia mengalami kelaparan. Jadi Yusuf dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang pada saat itu. Nah, ini poin pentingnya. Saya mau ajak kita masuk ke poin pentingnya. Kalau kita membaca Alkitab, saudara akan mendapati bahwa sebelum Yusuf mengalami kairosnya Tuhan, dia harus menunggu 13 tahun. Berapa lama saudara? 13 tahun. Lama apa enggak saudara? Lama ya. Kalau saudara disuruh nunggu 13 tahun di sini, ada nggak yang ngomong sama Tuhan? Tuhan kok lama sih Tuhan gitu? Ada nggak kira-kira ya? Oh di sini nggak ada. Aduh saya seneng deh. Jemaat di sini luar biasa. Saudara, Yusuf ini 13 tahun menunggu. Nah, kenapa harus menunggu selama itu saudaraku? Nah, kita akan melihat ya, kenapa Yusuf harus menunggu selama itu. Kita melihat di Kejadian 37, ayat yang keempat. Bunyinya begini, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Bahasa Alkitab itu bahasa halus, saudaraku. Tapi kalau kita mau artikan pada fakta sesungguhnya, yang dimaksud tidak mau menyapanya dengan ramah adalah selalu membuli adiknya yang paling kecil. Kita perlu mengerti bahwa pada saat itu Yakub itu awalnya punya 10 orang putra, 10 orang anak, ya. Semuanya disayang oleh Yakub. Lalu lahirlah putra ke-11 dan dikatakan dalam Alkitab putra yang ke-11 itu lahir pada masa tuanya Yusuf, ya. Pada masa katakanlah pada masa tuanya Yakub, ya. Katakanlah Yakub sudah kakek-kakek gitu. Kadang kalau sudah opa itu atau sudah oma itu paling sayang sama siapa? Sama cucunya yang masih kecil, yang masih imut-imut. Kalau anaknya udah berjenggot, udah maunya sendiri, itu udah yang digendong siapa? Cucunya. Demikian pula dengan Yakub. Dia sayang banget sama Yusuf. Dan terlalu jelas. Perbedaannya itu terlalu jelas, saudaraku. Jadi kalau Yusuf, kalau saudara-saudaranya dikasih mainan sama bapaknya, Yusuf ini mainannya paling bagus. Kalau saudara-saudaranya dikasih uang jajan, Yusuf ini kasih uang jajan paling banyak.
Kalau saudara-saudaranya dikasih baju, Yusuf ini paling bagus. Bahkan Alkitab mengatakan Yusuf dikasih jubah yang paling indah. Saudara. Betul-betul kelihatan bagaimana perbedaannya. Dan itu membuat saudara-saudaranya iri, benci sama Yusuf. Oleh karena itu sejak Yusuf kecil, itu sering dibully. Sering dikerjain, dibenci oleh kakak-kakaknya. Tentunya waktu papanya nggak ada. Tapi hal itu terjadi bertahun-tahun. Puncaknya, waktu Yusuf berumur 17, sudah mulai agak dewasa, apa yang terjadi? Yusuf dijual jadi budak. Yusuf dijual sebagai budak kepada pedagang Ismail, orang-orang Midian, saudaraku. Dijual jadi budak. Saudaraku, kita perlu mengerti bahwa pada masa itu, dijual sebagai budak itu lebih buruk dari dibunuh loh. Itu lebih buruk daripada dimatiin. Kalau orang dibunuh, dia menderita sebentar, setelah mati penderitaannya beres. Nggak menderita lagi. Tapi kalau dijadikan budak, saudaraku, itu sama saja dengan diambil hak hidupnya selagi masih hidup untuk seumur hidup. Nah, saudara ngerti nggak? Bingung ya? Diambil hak hidupnya. Kenapa diambil hak hidupnya? Karena hak hidup dia bukan lagi jadi milik dia, menjadi milik dari tuan yang membeli dia. Mau tuannya berkata, kamu harus mati hari ini, dia mati. Dia akan dibunuh. Kamu boleh hidup sampai besok, dia akan bertahan sampai besok. Dia nggak punya hak hidup lagi. Mau diapakan, mau diperintah, mau diinjak-injak, itu sudah hak dari tuannya. Dia nggak punya hak. Untuk berapa lama dia mengalami itu? Seumur hidup. Kalau dibunuh itu menderita sebentar. Tapi kalau jadi budak, dia harus menderita seumur hidup. Dan gara-gara perbuatan kakaknya, dia harus terpisah dari papa yang mencintai dia. Gara-gara perbuatan kakaknya, dia harus menjadi budak di rumah Potifar selama 11 tahun. Gara-gara perbuatan kakaknya, dia harus dipenjara selama 2 tahun. Ya, saudara jangan berpikir Yusuf ini manusia super kudus, super suci dan tidak pernah berbuat dosa. Dia manusia biasa seperti Anda dan saya. Coba kita bayangkan sebentar, kalau Anda ditempatkan di posisi dia, kira-kira Anda punya hati seperti apa? Apa yang hatimu seperti apa kepada saudara-saudara yang sudah memperlakukan seperti itu kepadamu? Apa? Dendam. Ya. Saya percaya nggak ada yang sini puji Tuhan, Pak. Aduh, aku seneng banget. Anda pasti sakit hati, kecewa, marah, dendam. Itu pasti, saudaraku. Dan ketika situasi hati Yusuf seperti itu, kita bayangkan aja, kita pakai imajinasi kita sebentar. Lalu dia diberi kekuasaan yang sangat besar, kekayaan yang sangat besar. Kira-kira apa yang dibuat Yusuf? Apakah Yusuf akan menjadi penyelamat bagi keluarganya? Oh, tidak. Bahkan dia akan pakai semua yang ada pada dia untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya. Dia akan berkata, rasain lu sekarang masa kelaparan, engkau nggak punya makanan. Nikmati saja. Gitu. Itulah alasan kenapa 13 tahun Allah menunda Kairos itu turun dalam hidup Yusuf. Karena Tuhan mau agar hati Yusuf dibereskan dulu. Dan ketika hati Yusuf sudah beres, baru Tuhan izinkan untuk Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Pak Hari kok tahu sih hati Yusuf sudah beres? Coba kita lihat ayatnya ya. Kejadian 41 ayat 51. Ini adalah ketika Yusuf sudah diangkat menjadi Perdana Menteri. Yusuf mendapat anak. Dia bilang begini, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Sebab, nama anak sulung itu punya arti. Artinya apa? Allah telah membuat aku lupa sama sekali
kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Di titik ini sebetulnya hati Yusuf sudah beres. Kata lupa itu yang warna merah itu bukan berarti nggak ingat lagi. Enggak, saudara. Karena setelah itu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya masih ingat kok. Dia ingat semua. Dia ingat peristiwa ketika dia diperlakukan buruk oleh saudaranya. Dia ingat semua. Kata lupa di sini punya arti melepaskan, mengampuni, dan tidak lagi membenci. Kata lupa itu artinya itu, saudaraku. Dan itu dinyatakan sebagai nama kepada anak pertamanya, saudaraku. Makanya anaknya diberi nama Manasye. Di titik itu hatinya sudah beres. Dan Tuhan izinkan Yusuf ketemu dengan 10 orang kakaknya yang sudah bertahun-tahun memperlakukan dia dengan buruk. Apa yang terjadi? Yusuf tetap menolong mereka. Saudara, di sini kita melihat bahwa kairos baru terjadi ketika hatimu sudah beres, saudaraku. Ada orang tidak sadar dalam hal ini, dia menanti dan tidak pernah ada perubahan. Kenapa? Ada sesuatu yang belum dibereskan dalam hatinya. Waktu saya kuliah, saya punya seorang teman karib. Dia itu punya seorang ibu yang sudah janda, dan pada satu hari ibunya ini menikah lagi dengan pokoknya seorang pria yang tentunya jadi papa tirinya dia. Nah, papa tirinya dia itu memperlakukan teman saya ini dengan tidak baik. Pokoknya ditekan segala macam karena dianggap bukan anak kandung ya. Dan akhirnya kawan saya ini sakit hati. Sampai satu hari saya kaget, dia bilang begini, "Har, saya kalau sudah lulus, kalau saya sudah kaya, kalau saya sudah mampu, ada satu hal yang saya akan lakukan paling pertama, yaitu saya akan balas semua kejahatan papa tiri saya." Itu yang dia mau katakan. Dan saya akhirnya tidak pisah ya, karena saya pindah keluar kota, nggak ketemu. Kira-kira saya berpisah sama kawan saya ini hampir 15 tahun. Ketika itu saya berbalik dan ketemu lagi dengan teman saya. Ada sesuatu yang menarik, saudaraku. Karena dia adalah orang pertama yang membawa papa tirinya berobat ke Singapura. Dia yang merawat, dia yang menjaga. Saya kaget. Bukankah orang ini dulu membenci papa tirinya? Kok bisa sih? Saudara tahu, ada waktu di mana Tuhan bereskan dulu hatinya. Sampai kairos itu turun di dalam hidupnya, baru dia bisa mengasihi papa tirinya. Sudah ngerti? Betapa penting hati kita beres ketika kita ingin mengalami kairos Tuhan. Yang kedua, tolong tunjukkan rute Mesir ke Kanaan. Tampilkan ya. Bisa dibesarkan sedikit aja, sedikit. Kalau nggak bisa nggak apa-apa deh. Oke, cukup. Oke. Saudara mungkin pernah melihat ini, ya. Ini sebetulnya adalah perjalanan bangsa Israel meninggalkan Mesir menuju Kanaan atau menuju tanah perjanjian. Awalnya ini dari nomor 1, namanya Ramses. Ini satu kota yang berdekatan dengan Goshen. Goshen ini tempat tinggal dari orang Israel ketika mereka masih ada di Mesir. Tujuannya di mana, saudara? Tujuannya di atas. Ya, kita tahu kota pertama yang diduduki oleh bangsa Israel itu Yeriko. Ya, Yeriko itu ada di atas. Ya. Tapi perhatikan, saudara, perjalanannya seperti apa? Perjalanannya turun ke bawah, sini, lalu berputar di sini, lalu begini. Atau saya boleh singkat begini.
Tuhan mereka bawa berputar-putar di padang gurun, sampai akhirnya mereka tiba di Yeriko. Dan waktu yang dicapai dari Goshen sampai ke Yeriko itu berapa? 40 tahun. Perhatikan, 40 tahun. Mereka diajak berhenti di sini, bermalam di sini, putar lagi ke sana, bermalam di sini, putar lagi sampai 40 tahun. Hari ini kita punya peta modern. Kita punya GPS, betul ya? Dan dengan GPS kita dengan mudah bisa mencari jalan terdekat. Kalau ini kan sebenarnya kalau mau cari jalan terdekat ya tinggal tarik aja yang begini. Nah, nyampe kan? Nggak harus muter-muter. Dan kalau saudara pakai GPS ini, kalau saudara pakai ya, atau saya ringkas saja. Kalau kita ambil jalan tersingkat, harusnya Israel sudah sampai ke Kanaan hanya dalam waktu 40 hari. 40 hari saudaraku. Tapi Tuhan buat 40 hari menjadi 40 tahun saudaraku. Ada pernah saudara nunggu, kenapa Tuhan buat seperti itu? Cuma mau memberikan mereka atau supaya mereka mengalami janji bahwa ini loh Tuhan memberimu tanah yang penuh susu dan madu. Harus diputar-putar selama 40 tahun. Kenapa Tuhan buat seperti itu? Masalahnya ini ada di sini saudaraku. Kita lihat Bilangan 14 ayat yang ketiga. Bilangan 14 ayat yang 3. Bunyinya begini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Perhatikan yang warna merah. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara, Tuhan bawa puter-puter. Ya. Sebabnya karena ini, saudara. Setiap kali Israel berjalan melangkah maju, setiap kali mereka bertemu dengan problem, entah masalah tidak ada daging, entah masalah tidak ada air, entah masalah ada suku bangsa yang menghadang, setiap kali ada masalah, mereka selalu berkata hal yang sama. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Ngapain sih kami ninggalin Mesir? Itu adalah sumber masalahnya. Mereka selalu ingin kembali ke Mesir. Maksudnya apa, Pak? Kembali ke Mesir ini bicara kembali kepada kehidupan lama. Kembali hidup dalam dosa. Saudara tolong dibedakan ya antara jatuh dalam dosa dan ingin hidup dalam dosa. Itu dua hal yang berbeda. Ketika engkau ingin hidup dalam dosa itu artinya engkau masih mencintai dosa itu. Belum mau melepaskannya saudara. Sebenarnya Tuhan kasih kesempatan enggak? Tuhan kasih loh. Bahkan Tuhan memberi kesempatan kepada mereka 10 kali loh di padang gurun. Tapi bahkan pada titik yang ke-10 mereka selalu bilang apa? Kami ingin kembali ke Mesir. Buat apa kami meninggalkan Mesir? Saudara saya dulu waktu masih bujangan tapi sudah tinggal di Jakarta. Saya ini punya teman. Teman saya ini saudara punya hobi yang kurang bagus ya. Tapi karena dia berduit lah, dia mampu. Saya nggak pernah ikut karena saya nggak punya uang. Dia itu suka banget dugem, saudara. Dan kalau di Jakarta itu dugem lebih mahal daripada di Malang gitu ya. Semuanya lebih mahal. Hampir tiap malam. Sampai satu kali teman saya yang masih bujangan itu berpacaran. Dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Waktu mereka mau menikah, kawan saya ini bilang begini, saya nggak mau dugem lagi deh. Saya udah punya istri, nanti akan punya anak. Nggak bagus itu. Ya, oh bagus, saya bilang bagus itu, bagus ya. Ngapain juga, nggak ada gunanya kamu di sana. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Ketika kawan saya sudah menikah, ya, dan mulai menghidupi keluarga, pernikahan keluarganya, setiap kali berantem, dia balik lagi ke dugem.
Setiap kali ada masalah, dia balik lagi ke sono. Artinya sebelumnya dia itu belum melepaskan itu. Seorang hamba Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah berhenti berbuat dosa kalau engkau tidak membenci dosa itu. Nangkep ya? Kalau engkau cuma sebatas ingin berhenti saja, satu saat engkau akan jatuh lagi. Engkau harus membenci dosa itu. Dan ketika kita ingin kembali ke Mesir, itu sama saja kita masih mencintai Mesir. Nah sayangnya Israel generasi pertama ini, kita dapati tidak mau melepaskan keinginan untuk kembali ke Mesir. Dan akhirnya apa? Mereka gagal menerima janji Allah, mereka mati di padang gurun. Orang yang akhirnya bisa masuk maksudnya ke Kanaan, itu adalah generasi yang kedua. Kenapa? Karena generasi yang kedua ini tidak ingin kembali ke Mesir. Karena mereka tidak pernah tinggal di Mesir. Dan nangkep ya? Mereka lah yang akhirnya mengalami janji Tuhan ini. Saudara, ada orang-orang tertentu tidak mengalami kairos. Karena apa? Karena memang ingin selalu kembali ke Mesir. Ingin selalu kembali kepada kehidupan lama. Oleh karena itu saudara, saya ingin membagikan dua hal saja sebetulnya. Kalau saudara ingin segera mengalami kairos, tidak sampai tertunda-tunda kairos itu dalam hidupmu. Yang pertama, jangan memberontak ketika Tuhan membentuk hatimu. Terima saja saudaraku. Yang kedua, lepaskan apa yang Tuhan minta untuk dilepaskan. Lepaskan saudaraku. Jangan pertahankan Mesir. Ya, ada seorang bapak bilang begini, Pak, itu kan masalah waktu saja, Pak. Kalau Tuhan sudah berjanji, cepat atau lambat pasti tergenapi. Cepat atau lambat, Israel pasti masuk Kanaan, kata dia. Itu cuma masalah waktu saja, Pak. Saya mau bilang begini, saudara. Berkat yang datang terlalu cepat adalah bencana. Atau berkat yang datang sebelum waktunya adalah bencana. Ya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Di Inggris ada seorang pemuda bernama Michael Carroll, umur 19 tahun. Nah saudara, pemuda ini bekerja sebagai petugas pemungut sampah yang tiap hari ambil sampah dari rumah ke rumah itu loh saudara ya. Dia bekerja sebagai itu. Tapi pada bulan November 2002, Michael ini memenangkan lotre nasional. Wow, saudara. Ini lotre ya, bukan togel, saudaraku ya. Lotre nasional. Dan mendapatkan hadiah. Kita lihat fotonya, foto Michael, tolong tampilkan. Nah, saudara. Saudara bisa lihat hadiahnya berapa nih? Nggak kelihatan ya. 9,7 juta pound sterling. Bukan rupiah, saudara. Pound sterling ini. Itu kalau dirupiahkan 230 miliar, saudara. Anda beli kerupuk seumur hidup enggak habis-habis itu. 230 M. Satu kali seorang pendeta bertanya begini kepada jemaatnya. Kalau hari ini engkau tiba-tiba dikasih Tuhan uang 10 M. Mau kamu pakai untuk apa? Terus jemaatnya bilang, saya kasih 1 M buat orang tua saya. Saya kasih 1 M buat anak saya. Saya kasih 1 M buat saudara-saudara saya. 2 M buat healing saya. Boleh nggak? Terus pendetanya tanya, yang kamu kasih buat orang miskin ada nggak? Ada. Ya sisanya Pak. Sisanya saya kasih buat orang miskin. Oh gitu. Nah si jemaat pinter. Dia tanya sama pendetanya, kalau Bapak dapat 10 M, Bapak kasih ke siapa yo? Gitu. Dia pengen tahu. Karena dia tahu dia sedang dijebak oleh pendetanya. Dia bilang begini, pendetanya bilang begini, kalau saya dapat 10 M hari ini, saya kasih semuanya ke orang miskin. Wow, hebat Bapak ya. Gitu. Nggak ada yang dipakai spesial. Nggak usah, semuanya. Terus pendetanya bilang, kamu baru mengkhayal aja udah pelit.
Kalau 10M itu habis buat orang miskin, saya tinggal mengkaya lagi, dapat 10M lagi, selesai. Iya kan? Saudara, dia dapat 230 miliar loh. Dan waktu pertama kali dia di interview, dia bilang begini, aku tidak akan merubah gaya hidupku, aku tetap akan menjadi Michael yang sama. Wah, itu bagus tuh. Tapi seiring berjalan waktu, dia mulai didatangi, didekati oleh banyak orang yang berusaha jadi temannya, dan dia mulai terpengaruh dengan segala keinginan dunia, saudara. Apa yang terjadi? Gaya hidupnya mulai berubah, mulai terlibat dengan kehidupan malam, alkohol, narkotik, pelacuran, bahkan berakhir di penjara. Tahun 2010, 8 tahun kemudian, Michael kembali menjadi pemungut sampah. Tolong tampilkan foto yang terakhir. Nah, ini ketika baru dapat. Nah, ini gaya hidupnya mulai berubah. Dan ini Michael hari ini, pemungut sampah. Berkat yang datang sebelum waktunya adalah bencana. Oleh karena itu Bapa kita di sorga tahu kapan waktu yang paling tepat. Dia harus mencurahkan berkatnya dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita pejamkan mata kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pagi ini. Kami percaya waktumu adalah yang terbaik. Dan kami memberi diri kami Tuhan. Kami memberi hati kami untuk dibereskan, dibentuk, ditegur, dibersihkan. Kami tidak akan memberontak, kami tidak akan melawan, kami tidak akan mengeraskan hatimu. Lakukanlah bagianmu Bapa, dan kami akan melakukan bagian kami. Bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya ingat nasi tumpeng mulu, aduh. Ampunilah aku Tuhan. Ini gara-gara Yoyo ini. Kita akan menerima perjamuan kudus pagi ini. Haleluya. Kunci deh. Ya, worship aja. Ya, silakan maju. Saya memberi waktu sebentar kepada Bapak Ibu sebelum kita menerima perjamuan kudus. Untuk kita meneduhkan hati kita. Bila Roh Kudus mengingatkan sesuatu dalam hatimu, mari kita datang kepada Tuhan dan mengakuinya. Karena Tuhan menghargai orang-orang yang rendah hati, yang tidak malu untuk mengakui kesalahan dan kekurangannya. Haleluya. Bapa, ini kami umat-Mu. Kami sadar bahwa kami ini tidak mampu apa-apa. Kami ini bodoh. Kami ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kemurahan-Mu. Bahkan kami mati tanpa kasih-Mu Tuhan. Pagi ini kami menghormati korban-Mu di atas kayu salib. Itu adalah yang paling berharga buat kami Tuhan. Haleluya. Syukur kepadamu. Haleluya. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Silakan para pelayan Tuhan. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Aku percaya ku dapatkan yang
kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum. Ku puji Haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu, Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan membacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Setelah ibadah ini selesai, ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup WA gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan hari Rabu, jam 7 malam. Dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya, sebelum pintu gerbang ditutup. Komsel dewasa muda diadakan hari Sabtu, jam 3:30 sore. Itu aja, mari kita wakil berdiri. Kita akan mengakhiri dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau kami masih boleh berhimpun di tempat ini, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami. Lembutkanlah hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Hati kami boleh dibentuk oleh firman-Mu yang hidup itu Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu menuntun hati kami untuk menegur kami, untuk kami semakin hari semakin boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, gembala kami Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Beri hikmat-Mu lebih lagi kepadanya. Hati hamba, hati gembala, Kau taruh dalam hidupnya Tuhan, untuk menuntun kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu dan melayani Engkau. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk seluruh pelayan di tempat ini, yaitu WL Singer, guru sekolah minggu yang terlibat dalam penyembahan ini, dalam persekutuan ini Bapa. Bapa, layakkan kami, benarkan motivasi kami untuk melayani Engkau Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat tempat ini Tuhan. Kau memberkati pekerjaan mereka, Kau memberkati studi mereka. Apapun yang mereka kerjakan jadi mereka berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan Tuhan. Tidak lupa kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kami juga memberkati kota Malang dan negara ini Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan. Curahkanlah Tuhan pengampunan-Mu, keselamatan-Mu untuk Indonesia Bapa.
Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memberkati pemimpin bangsa kami. Dari yang tertinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Beri kepada mereka hati untuk menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan dengan benar Tuhan. Dan hati takut akan Tuhan ada di hati mereka masing-masing Tuhan. Biar apapun yang mereka putuskan, biarlah semata-mata hanya untuk mensejahterakan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.